Permulaan. Selamat mendengarkan. Jejak-jejak campur tangan Louis mulai terlihat. Asisten Ji sudah tidak memakai baju tahanan lagi dan ditempatkan di sel yang terpisah. Marsha merasa lebih tenang ketika mengetahui hal ini. Bagaimanapun juga, keluarga Ji adalah pengikut setia klan bangsawan Kim dari generasi ke generasi. Memberi mereka hidup layak saja belum tentu cukup untuk membalas budi ini. Apalagi sampai membiarkan salah satu keluarga mereka terfitnah dan terpenjara karena dirinya. Tenanglah sayang, ini baru permulaan, ucap Louis kepada Marsha. Kau tetaplah pergi ke grup Kim seperti biasanya. Ada suami di sini yang akan menyelesaikan semuanya untukmu, ucap Louis lagi. Iya, baik. Suamiku memang hebat. Aku akan patuh, jawab Marsha dengan tersenyum. Marsha tetap pergi dengan kepala tegak dan langkah yang penuh percaya diri, memberikan pesan kepada musuh dalam selimutnya jika dia tidak mudah ditindas. Pernah merasakan selalu ditindas ketika di masa-masa sekolah, membuat Marsha menjadi lebih pandai menangani emosi dan mengendalikan emosinya agar tidak mudah terjatuh. Marsha mengumpulkan beberapa orang yang dicurigai sebagai pelaku korup di awal penyelidikannya bersama asisten Ji. Semua telah berkumpul di ruangan Marsha. Dengarkan aku. Siapa-siapa yang setia kepada kakekku, maka aku masih bisa memberi belas kasih kepadanya. Jika memilih tidak setia, maka jangan salahkan aku jika bertindak tanpa belas kasih, ucap Marsha memperingatkan. Nyonya, apa maksud dari perkataan Nyonya ini? Tanya mereka dengan serius namun merasa gemetaran. Tuan-tuan, aku sangat yakin kalian sangat memahami apa yang sudah kukatakan, jawab Marsha. Bukankah aku sudah pernah mengatakan bahwa darah lebih kental daripada air? Aku akan melindungi grup Kim sampai titik darah penghabisanku. Marsha memberikan sebuah retorika berisi ancaman. Pikirkan baik-baik kemana kalian mengarahkan layar perahu kalian, ucap Marsha lagi dan mempersilahkan mereka pergi. Berdebah kalian semua, manusia-manusia tidak tahu diri, umpat Marsha kepada kawanan hitam tersebut. Di kediaman Tuan Kim, Louis sedang membaca pergerakan transaksi keuangan dari keluarga Kimiora. Louis menganalisa di setiap ada transaksi tercatat dari asisten Ji. Lalu keesokan harinya rekening Kimiora mendapati transaksi setoran uang masuk sesuai dengan yang baru saja ditarik tunai dari rekening perusahaan fiktif tersebut. Tuan, ditemukan juga bahwa Kimiora memiliki hobi berjudi di Las Vegas. Dan dalam setahun kebelakang ini, Kimiora selalu mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Lapor asisten Ji lagi. Wanita bodoh. Apa dia kira berjudi dan mencuri harta orang lain, maka akan membuat dia kaya? Desis Louis merendahkan Kimiora. Louis telah membaca pola penjebakan ini. Dana diambil oleh Kimiora untuk menutupi hutang judinya. Namun dia membuat itu seakan-akan asisten Ji yang menggelapkan dana grup Kim. Menggunakan kelengahan asisten Ji sewaktu merawat Tuan Kim dan mencari keberadaan koin keberuntungan. Jadikan ini bukti-bukti untuk membela asisten Ji. Dan telusuri juga rekening kaki tangan Kimiora untuk hal ini, perintah Louis. Baik Tuan, jawab asisten Ji yang akan segera melakukan penyelidikan atas nama-nama yang sudah dicurigai sebagai kaki tangan Kimiora di grup Kim. Menjelang sore, Marsha pergi ke tempat asisten Ji ditahan. Kali ini, Marsha segera diantar ke ruang VIP tempat asisten Ji berada. Paman Ji, sapa Marsha. Paman terlihat pucat, ucap Marsha. Aku hanya teringat keluargaku saja, jawab Paman Ji dengan nada sendu. Paman tidak perlu khawatir. Aku sudah mengatakan kepada mereka bahwa Paman akan aman di bawah perlindunganku, ucap Marsha menenangkan asisten Ji. Kau mirip sekali dengan ibumu, baik hati, ucap asisten Ji mengenang kenangan masa lalu. Iya, ibuku memang sangat baik hati, ucap Marsha juga. Paman Ji, aku datang untuk memberitahukanmu
Kami sudah menemukan titik terang untuk kasus ini, ucap Marsha. Paman akan segera bebas, janji Marsha. Sementara itu Kimura bertindak dengan cepat. Bukti-bukti untuk ke tahap tuntutan pengadilan telah lengkap dan diterima. Itu artinya, untuk kasus asisten Ji akan segera dilakukan persidangan. Penuntut umum akan melakukan perkara ke pengadilan untuk disidangkan dan diputuskan oleh pengadilan. Marsha dan Louis jelas sama terkejutnya. Louis telah membaca pola permainannya, namun tidak menyangka Kimura bergerak secepat ini. Ini pasti ada yang membantunya di balik layar, pikir Louis sambil mengernyitkan alisnya. Lee. Louis memanggil nama asisten Lee, namun hanya menatapnya. Memahami tatapan tuannya, asisten Lee pun segera mencari tahu siapa balik orang yang mengatur pelimpahan kasus ini ke pengadilan dengan begitu cepat. Asisten Lee meninggalkan ruangan kerja Louis dan mulai mengerjakan tugas dari tuannya. Louis sedang serius membaca berkas-berkas pekerjaannya, lalu mendengar suara langkah sepatu yang terdengar cepat dengan irama hentakan kaki sedikit berlari. Louis mengangkat kepalanya, lalu melihat ke arah pintu. Ceklek, pintu pun terbuka. Marsha masuk dengan wajah panik lalu menghampiri Louis. Pamanji, Pamanji, ucap Marsha dengan linglung. Louis berdiri dan menghampiri Marsha, lalu menarik pinggul Marsha mendekat ke tubuhnya. Shh, tenanglah. Aku sudah mengetahuinya, dan aku sudah mengurusnya, ucap Louis seraya menciumi puncak kepala Marsha tersebut. Benarkah? Tanya Marsha seraya melingkarkan tangannya ke leher Louis. Tentu saja benar. Bukankah suamimu ini sangat hebat? Jawab Louis menyeringai nakal. Hai, kau ini. Semoga kelak sifat narsismu tidak menurun ke anak-anak kita, ucap Marsha sambil tertawa. Duk. Hati Louis terasa terhantam palu besar mendengar perkataan Marsha. Anak-anak, sebutnya dalam hati. Ya, semoga kelak mereka hanya menuruni sifat-sifat baik dari kita berdua, terutama sifat-sifatmu, bisik Louis kepada Marsha. Dan menuruni tampan sepertimu, ucap Marsha balik menggombali Louis. Ini sejak kapan istriku bermulut manis seperti ini? Ucap Louis sambil tertawa senang. Tentu saja aku belajar darimu, Raja Gombal, jawab Marsha meledek. Nyonya Liu, mengapa kau mengemaskan ini? Ingat, kau hanya boleh mengombaliku seorang loh, pinta Louis. Bagaimana jika aku menolak? Tanya Marsha bercanda. Maka aku akan menghukummu seperti ini, ucap Louis seraya menggendong Marsha dan mendudukannya di atas meja. Hei, kau tidak akan melakukannya di sini kan? Di meja ini? Tanya Marsha. Mengapa tidak? Bukankah kita ini suami istri? Tanya Louis. Lagi pula, biarkan kita melakukan hal yang baru. Sepertinya ini menyenangkan, ucap Louis dengan berbisik di telinga Marsha. Tuan muda, kau nakal sekali, ucap Marsha seraya menarik kerah kemeja Louis dan mulai mencium bibir Louis. Merasa Marsha malah lebih berinisiatif terlebih dulu, benar-benar membuat hasrat Louis semakin terbakar berlipat-lipat. Lain kali, aku akan mencoba melakukannya di dapur, ucap Louis dalam hati. Asisten Lee mengetahui bahwa Nyonya Liu ada di dalam ruangan kerja Louis, tak berani mengganggu. Memilih berdiri di luar menunggu Nyonya Liu keluar dari ruangan kerja Louis. Ceklek, pintu ruangan kerja Louis terbuka. Asisten Lee yang melihat Marsha keluar pun menyapa memberi salam. Nyonya, sapa asisten Lee. Marsha merasa canggung karena baru saja bercinta dengan Louis di ruang kerja yang akan asisten Lee masuki. Ya, kau masuklah, tuan muda sudah menunggumu, ucap Marsha kepada asisten Lee mengurangi kecanggungan. Asisten Lee pun masuk dan menaruh sebuah berkas laporan baru mengenai kasus asisten Ji. Louis mengambilnya dan membacanya dengan cermat. Ternyata mereka memang benar memiliki koneksi di kepolisian dan kejaksaan, ucap Louis menyeringai. Lee, saatnya kita mengunjungi komisaris polisi, perintah Louis.
Ketika Louis mengunjungi kakek Mo dan kakek Sen, mereka berdua meminjami plakat identitas mereka. Louis pergi dengan membawa kedua plakat tersebut. Saatnya kartu as dikeluarkan, ucap Louis yang telah terisi dengan semangat penuh dari Marsha. Louis dan asisten Lee sampai di markas besar kepolisian. Ajudan komisaris polisi membawa Louis dan asisten Lee ke ruangan komisaris besar kepolisian. Tuan Seong, sapa Louis. Silakan duduk, ucap Tuan Seong, komisaris besar kepolisian. Katakan, adakah yang bisa aku bantu? Tanya Tuan Seong. Tuan, aku tidak akan berbasa-basi dengan Tuan, jawab Louis. Aku ingin Tuan berhenti memberikan dukungan pada Kim Yora, pinta Louis. Maksud Tuan Liu? Tanya Tuan Seong. Tuan, aku mengetahui jika selama ini kau adalah penyokong bantuan ke semua permasalahan Kim Yora, jawab Louis. Tuan, jika tidak ada keperluan kewarganegaraan, maaf, aku tidak bisa membantumu, ucap Tuan Seong seraya mempersilahkan Louis untuk meninggalkan ruangannya. Louis menatap asisten Lee dengan membawa 2 buah kotak yang terbuka. Asisten Lee mendekati Tuan Seong. Tuan, silakan dilihat baik-baik plakat ini, ucap asisten Lee. Tuan Seong memperhatikan kedua plakat tersebut dan terkejut bukan main. 2 plakat ini jika memang benar-benar akan digunakan, maka habislah karirnya, akan tamat. Tuan, ini, maafkan aku tidak menjamu Tuan dengan baik, ucap Tuan Seong yang segera berubah 180 derajat ketika melihat kedua plakat tersebut bersanding. Tuan Seong, aku tidak memiliki banyak waktu untuk berbasa-basi, jadi segera katakan keputusanmu, ucap Louis. Aku ingin semua instansi yang mendukung Kim Yora untuk segera mundur, perintah Louis. Tuan Seong melirik kedua plakat tersebut dan merasa tenggorokannya menjadi kering. 2 plakat yang melambangkan kekuatan militer dan politik sungguh tidak boleh disinggung. Jika kau ingin mendapatkan masa pensiun yang damai, tentram. Baik Tuan Liu, saya akan pastikan tentang ini untuk mengikuti pengaturan dari Tuan, jawab Tuan Seong. Pilihan yang pintar, ucap Louis seraya berdiri meninggalkan ruangan Tuan Seong. Lee, saatnya kita menyerang balik dan mencabut sampai akar-akarnya, perintah Louis. Baik Tuan, jawab asisten Lee. Saatnya memberi pelajaran pada begajulan itu semua, ucap Louis dalam hati. Asisten Lee mengumpulkan bukti-bukti lainnya, juga mendatangkan saksi ahli forensik IT. Tujuan dari forensik IT adalah untuk menjabarkan keadaan ini dari sebuah sistem komputer, media penyimpanan, seperti flash disk, hard disk, atau CD-ROM. Sebuah dokumen elektronik, misalnya sebuah pesan email atau gambar JPEG, atau bahkan sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Penjelasan bisa sekedar, ada informasi apa di sini, sampai serinci apa urutan peristiwa yang menyebabkan terjadinya situasi kini. IT forensik biasa digunakan untuk keperluan investigasi tindak kriminal dan perkara pelanggaran hukum, rekonstruksi duduk perkara insiden keamanan komputer, dan upaya-upaya pemulihan akibat kerusakan sistem. Troubleshooting yang melibatkan hardware ataupun software juga untuk keperluan memahami sistem, ataupun berbagai perangkat digital dengan lebih baik. Dalam pengadilan, IT forensik dimaksudkan untuk pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber daya komputer yang dikatakan layak untuk diajukan dalam sidang pengadilan. Ahli IT forensik itu akan membuktikan bahwa persetujuan-persetujuan yang asisten dikeluarkan adalah fiktif. Lee, ajukan tuntutan kepada Soyun dan Kim Yora, perintah Louis. Saatnya mendepak mereka dari keluarga Kim. Mereka sudah menyusahkan Nyonya dari semasa kecil Nyonya, ucap Louis kepada asisten Lee. Baik Tuan, jawab asisten Lee dengan bersemangat, karena merasa jengah melihat mereka selalu ingin menyakiti Nyonyanya, yang bahkan tidak pernah bertindak jahat kepada mereka. Persidangan tetap akan dijalankan, karena berkas-berkas lengkap sudah diterima. Namun kali ini, tidak ada campur tangan Kim Yora di belakangnya. Tim pengacara yang diketuai pengacara Hyung pun masuk ke ruang sidang. Asisten Ji juga memasuki ruangan sidang dan duduk berdampingan dengan pengacara Hyung. Louis melarang Marsha hadir demi keamanannya. Louis juga sudah mengatur keluarga asisten Ji untuk datang sebagai penyemangat asisten Ji sewaktu menjalani persidangan.
Sayang, tenanglah, semua akan baik-baik saja. Hibur Louis kepada Marsha. Bagaimana jika semua menjadi buruk? Ucap Marsha dengan sendu. Apa kau tidak mempercayaiku? Tanya Louis. Marsha memandang Louis lekat-lekat lalu menganggukkan kepalanya. Iya, aku percaya kepadamu. Jadi, duduklah di sini, temani aku bekerja ya. Pinta Louis. Marsha menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Louis membiarkan Marsha merapikan beberapa dokumen, agar pikirannya tidak selalu berpikir khawatir terhadap persidangan asisten Ji ini. Asisten Lee juga sudah mengurus para saksi-saksi yang akan meringankan di kasus asisten Ji ini. Sidang menghabiskan waktu lebih dari 1 hari. Dalam kurun beberapa hari tersebut, pengacara Yung dan asisten Lee benar-benar melakukan langkah-langkah cepat yang mematikan dan mematahkan semua tuduhan yang dilesatkan kepada asisten Ji. Pada persidangan terakhir, pengadilan dan jaksa penuntut tidak bisa membantah kelayakan bukti-bukti yang membela asisten Ji. Akhirnya, asisten Ji diputuskan tidak bersalah dan bebas. Marsha yang mendengarnya segera saja berlari ke ruangan kerja Louis dan berhamburan memeluk Louis yang sedang melakukan video conference pertemuan dengan manajerial Liu Corporation. Nyonya Liu, ucap Louis yang kaget dengan tiba-tiba dipeluk. Marsha menghamburkan dirinya ke sofa tempat Louis duduk. Tak ayal, sontak saja seluruh yang hadir di aula Liu Corporation riuh ramai dengan suara tawa ataupun batuk. Wajah mereka memerah melihat tuan mereka yang selama ini dingin bagi es bisa cair hanya dengan satu pelukan dari Nyonya Liu. Nyonya, suami sedang bekerja loh, ucap Louis sambil menunjuk ke arah layar laptopnya. Marsha menegaskan pandangannya. Oh ya Tuhan, ucap Marsha seraya menutup mulutnya. Marsha ingin bangkit berdiri namun ditahan Louis. Karena semua sudah melihat Nyonya. Baiklah, hari ini aku memperkenalkan secara resmi bahwa kau adalah Nyonya Liu, ucap Louis sambil merangkul bahu Marsha. Marsha tersenyum gugup sambil melambaikan tangannya ke arah kamera laptop, seraya mengucapkan kata halo. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.